Mau memperjuangkan rakyatnya gimana? Oh, sekarang saja kelihatan kok. Banyak pertanyaan muncul dalam dialog bareng mereka saja dijawab sak geleme dhewe, sak kenanya, sak karepe dhewe. Lah ya nanti saat jadi pemimpin kocor no, bakal lebih susah lagi. Nah, lawan mereka di debat pilpres saja sudah dicaci maki loh. Kalau bahasa Jawa ini sudah dipisui loh, dihina-hina loh. Bagaimana kayak kita rakyat Indonesia yang bukan siapa-siapa, yang apalagi yang bukan pendukungnya. Jangankan dibantu, tidak dihina atau tidak dicaci maki saja sudah beruntung. Ketemu lagi dengan Ngompol, ngopini politik bersama Om Begawan. Nah ini seluruh bangsa Indonesia ini bakal menunggu ini debat capres. Oh enggak, debat cawapres. Ini yang bakal diselenggarakan besok Jumat, tanggal 22 Desember atau 3 hari lagi. Nah sementara baru saja ini viral ini soal caci maki Prabowo dengan kata-kata kasarnya itu. Nah, dua hal ini akan makin memberikan tekanan psikis pada Gibran yang besok Jumat akan debat itu ngelawan Pak Mahfud sama Cak Imin. Deg-degannya saiki wae, Mas. Jangan besok. Ingat loh, pas debat pertama itu kan sekelas Pak Prabowo saja yang sudah ada di panggung 2 kali pilpres. Itu saja keringatnya masih sak grontol-grontol ngucur deras. Apalagi kayak Gibran yang belum pernah ada di panggung-panggung besar dengan pertanyaan tajam setajam silet. Selama ini jadi anak presiden dan wali kota. Pertanyaannya omong normatif, standar-standar biasa-biasa saja dan nggak susah. Oh, bila susah yang dilewati atau dijawab sekenaja, pokoknya cerap-cerup, sak kecekele. Nah, waktu tampil di acara Rossi, apalagi di mata Najwa, bila kita dengar baik-baik loh itu, terutama untuk pertanyaan yang bukan personal, Gibran tidak menjawab dengan kalimat yang pas, mesti seling surup. Mungkin bila Mbak Nana dan Mbak Rossi mau jujur, mereka bisa bilang, tentu mereka tidak akan membuka ini semua. Ya kemudian selain 2 acara itu, ada beberapa capres atau cawapres hadir di channelnya Pak Akbar Faisal. Tahu politisi itu yang dulu pernah di Hanura dan pernah di mana-mana itu. Mary Riana bahkan di Profesor Renald Kasali. Hanya pasangan Prabowo Gibran yang belum pernah diundang sama sekali. Mbuh karepe ngopo? Apa wegah karena memang tidak mendapatkan jawaban yang pas atau mungkin wedi takut sama Pak Prabowo nanti gebrak-gebrak malah nggone rusak kabeh. Lah setidaknya di channel Pak Akbar Faisal dan Profesor Renald Kasali hanya capres dan cawapres nomor urut 2 yang belas nggak ada tayangannya. Cari nggak ada itu. Lah apa Pak Akbar dan Pak Renald nggak undang mereka atau sengaja nggak diundang? Apa keduanya takut ngundang atau malah nggak berani datang? Ya ini Om Begawan nggak tahu ini. Hanya pertanyaan di pikirannya Om Begawan. Ya banyak sekali kemungkinannya. Ya sebagai calon pemimpin bangsa, mestinya kan mereka banyak bicara ke masyarakat loh. Supaya masyarakat paham dan tahu apa maksud visi misinya sebagai calon pemimpin. Nek dadi bisa melalui kampanye, bisa melalui podcast tokoh, bisa melalui media massa dan lain sebagainya, media mainstream. Banyak kok sekarang tuh. Orang perlu ngeng-ngeng, lah perlu lah. Pada awal kampanye, keduanya juga menunggu hari libur untuk kampanye. Oh, penake, golek penake tok. Lah bagaimana rakyat ngerti program mereka? Bila mereka sendiri gak rajin turun ke bawah. Mau bagaimanapun terbatasnya jadwal mereka bicara ke publik. Itu terutama melalui forum ilmiah maupun bicara program. Ya khususnya di channel-channel YouTube. Orang-orang yang kita anggap cerdas atau jadi rujukan, ini menandakan sesuatu. Nah, iya toh, ya kayak ngompol, kayak ngompol episode kemarin itu kan mengupas tampilnya Wali Kota Solo di acara konsolidasi nasional di TKN. Kenapa masih pakai teleprompter? Moco.
di layar TV itu tampil di depan pendukungnya sendiri loh padahal itu. Untungnya kan ya pede itu loh. Apa mereka khawatir dengan pertanyaan yang akan diajukan oleh Bang Faisal atau Profesor Renald? Atau bisa jadi di kedua channel itu loh, Prabowo Gibran minta pertanyaan untuk dikirim terlebih dahulu di sinause. Wah, ya arep pujian lah. Nah, supaya jawabannya bisa disusun dan bisa dihafalkan dulu, dan pertanyaannya pas, nilainya A. Penak men. Lah baik Pak Akbar, Bung Akbar, maupun Profesor Renald, satunya itu politisi kawan itu, Bang Akbar. Nah, satunya akademi luar biasa, profesor loh. Yang nggak bakal mau diatur-atur begitu, ya jujur aja, kita percaya. Pasti pendukungnya akan bilang nggak ada waktu. Karena waktu sibuk kabeh. Pak Prabowo sama Gibran karena waktu nggak penting mesti nongol di podcast mereka. Ini jawabnya ngelesnya gitu. Atau jadwal kampanye dan tugas sebagai pejabat sudah terjadwal karena masih menjalankan sebagai pejabat tertentu. Itu sebagai upaya tudingan miring yang dialamatkan mereka bisa tidak terjadi. Ngeles ini. Mereka dijamin lebih suka bicara di depan banyak orang, pilih paparan saja, tidak ada dialog. Karena ngomong tok, pidato tok, dirungokke karepmu ora dirungokke karepmu, pokoknya orang nek dialog. Wah, kocir ini. Atau bila ada diskusi yang dilakukan dengan orang awam saja, tidak dengan akademisi, tidak dengan orang-orang di kalangan perguruan tinggi dan sebagainya. Ya menjawabnya kan lebih mudah dengan tani, nelayan itu di pasar. Wah, gampang itu. Rego brambang piro, Bu? Itu jawabannya mudah. Dan tidak ada pertanyaan bersayap atau pertanyaan menjebak. Jika ada pertanyaan sulit, ya membuat keduanya blunder lagi. Lah, tidak ada pertanyaan jelimet saja, jawabannya bisa melenceng kemana-mana. Tidak ada jawaban yang tajam loh itu. Engko nek ora iso jawab nesu. Miso-miso lah. Kita ingat yang disampaikan Gibran soal asam sulfat itu. Kan sampai disebut di 2 pertemuan. Artinya dia bukannya tidak tahu. Ya memang orang ngerti masalah asam sulfat untuk apa itu. Iya toh. Ya, wali kota Solo pemahamannya kan yang memang keliru tentang asam sulfat. Akhirnya ngucapkannya di beberapa tempat ya keliru. Karena memang nggak paham. Karepnya Gibran itu menjelaskan tentang kebutuhan gizi ibu hamil. Namun keliru memahaminya. Padahal trik debat atau modal utama debat itu jujur dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang narasi dan materinya di otaknya ini harusnya sudah penuh. Orang mung celap-celup loh. Bila tidak bisa menguraikan, ya jelaskan saja tidak menguasai masalah. Itu jujur. Loh, ini di dunia ini tidak ada orang ahli apa aja. Ya banyak tuh ahli matematika dijamin tidak menguasai ilmu memasak. Itu biasa, nggak apa-apa. Atau ahli mesin kurang memahami soal parenting atau industri kreatif. Kan bisa terjadi seperti itu dan lainnya. Nah di sisi lain, seorang pemimpin atau presiden dibantu staf dan tenaga ahli, serta bisa mengangkat menteri sesuai keahlian di bidangnya. Artinya apa? Itu menandakan seorang kepala negara minimal punya visi yang bagus. Nah, jika seorang pemimpin kesulitan menjelaskan hal-hal umum, kerangka berpikir yang rasional, nah bagaimana dia bisa membuat negara ini makin luar biasa? Ya percayalah, Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga tidak mengerti semuanya hal itu. Namun keduanya tahu pada siapa mereka akan bekerja sama. Untuk persoalan-persoalan yang keduanya tidak tahu itu. Dan kapasitas Prabowo Gibran sama persis dengan para pembela maupun pendukungnya. Lihat saja haters ngompol. Bola balik bila jika Begawan ini hanya iri katanya. Begawan itu hanya dengki, pendukungnya yang tidak melihat mengerti Pak Prabowo Gibran. Oh, nah silakan aja haters melihat begitu. Tidak apa-apa. Boleh dan sah-sah saja. Tapi dari 3 pasangan capres-cawapres, bila sampai memilih selain Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ya keliru menurut Begawan. Ini bukan masalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud loh.
Apa kemudian Pak Ganjar dan Pak Mahfud sempurna? Ya tidak jelas, tidak. Keduanya tidak orang yang sempurna di dunia ini. Setidaknya keduanya bisa dipegang, omongannya bisa dipegang, kejujurannya bisa dipegang. Ngerti harus bagaimana bila jadi pemimpin, paham apa yang mesti dilakukan. Lah iya, no, lihat saja progresnya Pak Ganjar itu. Nah, gitu nek masih ada yang bilang petugas partai. Bola balik saya itu kalau mendengarkan kata petugas partai guyu itu loh. Orang mudeng udah takut tuh. Itu menandakan orang yang menilai begitu cepet pikirannya. Pemahamannya itu yang tidak tuntas itu mendengarnya. Pak Ganjar petugas partai dalam Pilpres. Dan ketika sudah terpilih jadi presiden, maka dia wajib menjalankan perintah partai untuk mensejahterakan rakyat. Ya karena Pak Ganjar itu orang partai. Ngomong partai kok ditugaskan karo wong liya. Ya ndak bisa tuh. Jadi penugasan partai itu membawa Indonesia menjadi Indonesia unggul itu jelas. Bicara Indonesia unggul tentu bukan bicara kader PDIP. Bukan hanya bicara agama saja, Islam, Kristen, Katolik dan sebagainya. Tidak berkutat atau melulu membangun Jawa tok, atau Sumatera atau Kalimantan tok, atau menyalurkan bantuan hanya bagi kenalannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Enggak. Untuk semua spektrum bicaranya soal bagaimana membantu kelompok rentan dan marginal. Biar lebih berdaya misalnya. Percayalah, beliau berdua, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tetap akan membangun wilayah-wilayah yang tidak memenangkan keduanya dalam Pilpres nanti. Nanti, lah dia menang di Pilgub. Apa pas mendirikan 3 SMK gratis bagi orang miskin itu? Diseleksi dulu, siswa miskin itu pemilih beliau atau tidak, pendukungnya Pak Ganjar atau tidak, kan ya nggak begitu. Tetap jujur, kalau itu memenuhi kriteria ya itu harus diangkat menjadi siswa di SMK gratis. Sepanjang memenuhi syarat tidak mampu, ya boleh masuk sekolah itu. Makanya banyak yang takut sama Pak Ganjar dan sama Pak Mahfud kalau keduanya menang. Soalnya akan bekerja demi semua rakyatnya. Bagaimana dengan Prabowo Gibran? Mau memperjuangkan rakyatnya gimana? Oh, sekarang saja kelihatan kok. Banyak pertanyaan muncul dalam dialog bareng mereka saja dijawab sak geleme dhewe, sak kenanya, sak karepe dhewe. Lah ya nanti saat jadi pemimpin kocor no, bakal lebih susah lagi. Nah, lawan mereka di debat Pilpres saja sudah dicaci maki loh. Kalau bahasa Jawa ini sudah dipisui loh. Dihina-hina loh. Bagaimana kayak kita rakyat Indonesia yang bukan siapa-siapa, yang apalagi yang bukan pendukungnya. Jangankan dibantu, tidak dihina atau tidak dicaci maki saja sudah beruntung. Oh pemenang, nek nganti ya begitulah. Ngompol, ngopini politik. Salam kawan, sampai jumpa.